Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu, dan di episode kali ini gue akan ngobrol sama seorang wanita yang sebenarnya udah ada plan rekaman sih beberapa waktu lalu, cuma baru kali ini akhirnya kesampaian. Nah, di hari ini kita akan ngobrol tentang pengalaman pribadinya, tentang apa ya, married life kali ya. Marriage life ya. Nah, gue kenalin dulu, di sini ada Mikaela. Hai. Gue panggil lo Mika aja ya. Mika aja biar gak ribet. Biar gak ribet ya, karena nama lo susah banget gitu. Jadi hari ini kan kita mau ngobrolin soal married life. Dan mungkin gini ya, kita awali obrolan hari ini dengan Bismillah. Bismillah ya. Lo tahun ini umur berapa ya? Tahun ini gue 27. Tua banget. Tahun ini 27 ya? Astaga. Berarti 27 itu lo udah married. Dan katanya sekarang lagi proses divorce. Iya. Ya. After berapa tahun? Marriednya udah 6 tahun. 2015 tuh. 2015? Berarti masih muda banget ya? Dulu gue 21, damn. Yeah. Wow. 20. Such a young age untuk nikah. Apa yang ada di otak lo pada umur segitu ketika gue decide married deh? Agak lucu ya alasannya, karena dulu gue bandel banget. Gue bandel banget. Masa sih? Gue bandel banget. Bandel dalam konteks artian gue gak ngikutin omongan bokap nyokap lah. Gue pengen kayak cari jalan sendiri aja gitu. Udah gitu, gue ceritain dikit ya. Boleh, banyak juga gak apa-apa. Banyak juga gak apa-apa, oke. Jadi lulus 2012 nih, lulus sekolah. Terus SMA ya? SMA. Oke. Pengennya orang tua ya kayak kuliah yang benar segala macam ya kan. Nah, tapi kampus pilihan gue terlalu tinggi lah. Hah? Iya. Apanya nih maksudnya terlalu tinggi? Iya, jadi kayak dulu tuh gue dapet panggilan sebenarnya dari UI, alhamdulillah. UI, kayak PMDK gitu ya? Bukan, dulu gue ada Super Semar, terus gue udah ikut SIMAK. Tapi akhirnya pas gue kasih ke orang tua gue malah kayak, wah ini kita nggak sanggup nih gitu. Kenapa emang? Ya karena mikirnya daerah Depok, gue harus kos segala macam, dan orang tua gue kayaknya nggak terlalu aware lah sama hal-hal. By the way, lu rumah lu jauh sih ya? Rumah gue Banten ya, jauh banget. Ke Depok lumayan lah. Jauh banget, dan memang harus kos, harus segala macam. Dulu financial nggak ready buat itu. Gitu. Dan kakak gue mau nikah, jadi kayak di waktu yang sama ya? Di waktu yang sama, jadi kayak prefer kakak dulu lah karena udah umur. Terus gue kayak bete gitu kan, bete. Dikasih lah beasiswa yang lain nih, kampus 2. Kampus cadangan ya? Kampus cadangan ada 2. Swasta. Satu negeri, satu swasta. Oke. Cadangannya nih gitu. Full scholarship. Itu di daerah mana? Satu Serang, satu lagi Tangerang. Kampusnya nggak usah sebut lah. Ya kebayang lah, kampus swasta di situ ada berapa sih? Gak jelas gitu deh. Iya, sialan juga ya, standar gue tinggi juga gitu. Jadi kayak nyokap bilang ya udah di sini aja karena full scholarship, lebih less
problem Ya, gitu ya. Tapi jurusannya sama. Oh kalau di UI gue tuh interest sama HI, hubungan internasional. Kalau yang ini? Yang satu karena sekolah pariwisata, sialnya itu yang gue pilih. Kenapa sial? Sial lah pokoknya gue males kalau sebenarnya soal nggak ini gitu. ya. Iya. Satu lagi sih sebenarnya belum decide mau kemana, cuma itu kampus main bagus lah di kota Serang itu. Full scholarship gue tolak akhirnya. Gue nggak mau gitu kan. Kayak karena bukan UI, brengsek emang. Gue nyesel juga sih gue pikir-pikir kayak sombong banget dulu gitu kan. Ya long story short akhirnya ke sekolah pariwisata ini. Dan gue nggak ambil scholarshipnya. Wah, lah gimana? Gue nggak ambil, gue ambil program istilahnya kayak ada program khusus kuliah sambil magang tapi di Malaysia. Agak interest karena di luar negeri gitu. Itu yang kebayang ya. Iya, karena udah nggak dapet UI, ya udah nggak mau kuliah bener tuh kayak nggak mau. Wah, gitu sih emang baperan ya. Wow, berarti sebenarnya akhirnya tapi di keluarga lo itu emang prinsipnya gitu ya, maksudnya nggak boleh ngelangkain kakak ya? Sangat nggak boleh sebenarnya sih. Sangat nggak boleh. Iya, konservatif ya, agak ada tahu nggak sih gitu-gitu. Wow. Terus berarti kuliah jalan sampai beres? Kuliah jalan enggak beres justru karena setahun 6 bulan reguler, 6 bulan ke Malaysia. After ngerasain Malaysia tuh mulai bandel tuh. Iya, karena gue ambil pariwisata, situ ada klub dan segala macam, gue coba. Oh, bandelnya tuh di situ ke klub mulai gitu. Rokok. Itu. Oh, jadi baru di situ mulai ngerokoknya? Baru gue 18 tahun. Baru lulus sekolah tuh. Coba-coba ngerokok. Terus balik ke Indonesia, harusnya lanjut diploma 2 dong. Iya. Nah itu reguler semua per tahun. Gue mutusin kayak fuck lah ya, males. Udah tahu dunia kerja begitu, walaupun internship kayak gue bisa deh kayak kerja beneran gitu. Kayak gue cabut. Udah gak usah kuliah lah ya. Udah kuliah kerja aja lah. Kerja dunia kerja. Iya, dunia kerja. Akhirnya ya kerja di Jakarta. Kerja di Jakarta. Ngadu nasib ceritanya. Tapi itu sebelum merit kan? Sebelum merit. Tapi udah kenal belum sama si calon waktu suami lah ya? Iya. Sama suami. Nah, gue tuh kerja langsung mutusin gilanya kerja di klub. Hah? Kerja di klub? Iya, gue kerja di klub. Salah satu klub dulu di Kemang. Kalau tahu ada namanya Neo Amor. Sekarang Queen's Head tuh. Sekarang udah ya. Iya, samping-samping NC 999 dulu masih ada. Gue di situ. Wow. Iya, gue nge-host tuh di depan. Oh, nge-host. Iya, yang lu kalau masuk nih FDC cap-cap tangan tuh. Itu. Nah, itu kerjaan gue tuh. Ya gue bisanya itu, istilah gue anak pariwisata, biasa di resepsionis, cocok. Oh, itu dunia kerja the first time tuh experience-nya itu. First time experience. Wow. Dari internship di hotel, gue masuk klub. Langsung ke klub. Emang bandel sih. Tapi cuma gitu doang mah gak bandel kali, biasa aja. Enggak bandel? No, it's like apa ya? Mungkin drastic decision gitu dari yang harusnya kuliah bener. Plus background family juga. Family, exactly, kayak drastis banget. Gue gak ngasih tau sama gue tuh. Nah, terus gua kerja bilangnya apa? Bilangnya di hotel. Lah emang gak dicek-cek, gak ditanya gitu? Oh dia yaudahlah percaya aja. Iya, gitu. percaya aja, udah pilihan gitu kan. Tapi gak kos dong? Kos di Kemang. Deket McD. Deket perempatan itu, ya ampun. Aduh, kangen banget sih sama Kemang sih. Itu berarti itu tahun 2012 ya? Untuk kerja tuh 2013 akhir. 2013 akhir. Berapa lama kerja di situ? Hampir setahun. Wah, lumayan. Ketemu suami di situ. Oh, ketemunya di situ. Di situ, di klub itu. Dia tamu. Tamu lah. Oke, datang. Lucu sih, dia tamu datang. Gimana? Dulu ada event DJ siapa lah, gue lupa, dia datang. Ya terus tanya-tanya lah biasa. Oke. Namanya siapa, terus dia datang terus weekday, weekend datang terus. Wow. Terus-terusan aja. Modus-modusnya gitu. Modus banget, modusnya kayak ya biasa, nomor handphone. Terus gue mikir kayak, kan gue sama dia beda 9 tahun ya. Dulu gue 21, dia udah 30-an. Wow. Belum sih, gue dulu 19-20, dia 29. Tuh kayak gadun banget gitu. Rese ya kan. Iya, gadun banget. 9 tahun loh.
Terus gue mikirnya kayak pasti ini orang punya anak bini, ada males deh gitu. Tapi kan pas dia datang kan nggak tahu kalau dia ini punya anak bini misalnya gitu. Itu tuh prosesnya berapa lama sampai tahu bahwa oh iya ini laki ini ternyata punya keluarga di rumah? Enggak, sebenarnya nggak punya keluarga sih, dia duda. Oh dia duda. Dia pernah nikah dan nggak punya anak. Oh nggak punya anak. Cuma emang mukanya agak dewasa. Mukanya dewasa? Ya mukanya tuh dia 29 itu kelihatan kayak 36an lah. Badannya tinggi gede gitu, jadi kayak bapak-bapak banget. Nggak kelihatan lah ya. Nggak kelihatan. Dan dulu kalau datang pakai batik. Hah? Batik tangan panjang gitu. Waduh, abis kayak anggota-anggota gimana gitu. Gitu kan. Terus iya, jadi kayak ya udah sih lama-lama ya udahlah ya. Kayaknya orangnya berapa lama lu proses ini? Proses kenalan tuh gue juga nggak langsung suka ya. Iya. Kayak I see better gitu, banyak ya loh di klub, banyak anak muda, banyak foreigners. Tapi waktu itu lu jomblo? Waktu itu gue jomblo. Gue kalau kerja nggak ngadi-ngadi ke punya cowok, malas juga lah, gangguin. Oh iya. Berarti lu dari zaman kuliah gitu atau pada saat kuliah mungkin sempat punya pacar misalnya? Ya deket-deket doang sih. Oh. Deket-deket. Karena emang dari awal interestnya tuh interestnya emang fokusnya di kerja ya? Di kerja gitu. Kalaupun tipe kayak dibilang tipe ya, kayaknya tapi suka foreigners, tapi suka orang luar. Nggak lokal. Iya, tapi foreigner kan banyak ya, yang kayak gimana foreigner yang apa ya, kayak wah kayaknya nih gue suka banget nih orang yang misalnya Arab gitu atau apa. Ya lebih prefers ke ya bule ya, European, white skin. Iklan ini lu tahu nggak? Apa sih? Perfume apa? Bellagio something. Ada ya, you know, ada bule turun dari helikopter. Oh, yang kayak gitu-gitu. Iya, ganteng banget ya kan. Ada memperbaiki keturunan. Aduh. Gitu. Tapi akhirnya nyantol sama dia. Terus akhirnya jadian. Terus jadian tuh sempet gua putusin lah. Jadinya berarti after berapa bulan PDKT? PDKT tuh 3-4 bulan. Alot juga gue sama dia karena gue gak suka awalnya kan. Tapi dia pepet-pepet terus. Dia pepet terus banget. Dia jujur kalau dia udah punya dia duda gitu. Jujur, dia udah pernah nikah, yang gak ada masalah sih. Gue sih santai lah. Cuman pas gue tinggal tuh, gue pikir gue ribut sama dia kan. Sering-sering ribut. Akhirnya gue resign. Loh? Iya. Ribut-ribut sama dia jadinya resign karena nggak mau ketemu dia lagi. Karena dia tahu tempat kerjaan gua, jadi kayak samperin mulu. Oh, disamperin mulu. Iya, dari awal udah toxic ya kan. Dia ke situ sama teman-temannya dong, masa sendiri? Awalnya sih rame-rame, lama-lama yang sendiri. Itu sendiri. Ini ya, buka botol terus. Gue bilang nih orang, wah, bagus dong. Iya bagus juga sih. Bagus dong. Jadi ini ya, naikin sales penjualan gitu ya. Terus? Iya, akhirnya gue tinggal tuh, gue resign, gue tinggal balik kan ke rumah nyokap. Dia nyariin gue. Wah. Sampai nanya-nanya ke kakak gue, nih alamat rumah di mana? Disamperin ke Banten, men. Tanya-tanya tetangga. Oh gila. Effortnya sih boleh lah. Effortnya oke lah. Itulah yang kayak wah ini mah bisa jadi kayaknya ini orang niat banget gitu. Iya, itu yang mutusin kayak akhirnya pas dia ngajak nikah. Ya lo effort lo bagus lah. Gue hargain gitu aja. Oh gara-gara itu aja. Terus dia ke orang tua jujur, ngomongnya enak. Tapi sorry deh, setelah lo jadian berapa lama kan jadian? Kalau pas lagi jadian itu kan ada proses sebelum dia bilang mau serius kan? Itu maksudnya berapa lama? Gua tuh nikah kan 2015 ya, September. Ya setahunan lebih lah ya untuk proses sampai. Lama juga ya? Lama, on off lah. Putus. Nyambung, gue tinggal. Tapi kan gini ya, tiap orang putus nyambung tuh pasti ada sebab. Nah, apakah sebabnya sama terus? Kan kalau udah ketahuan nih kalau ini sebabnya sama terus, ini udah karakter, ngapain dilanjutin? Ya balik lagi, gue dulu 20 tahun emang anak umur segitu pada goblok sih untuk ngambil keputusan ya? Gitu ya. Goblok. Iya, padahal gue udah jelas banget, gue sering ribut gara-gara emang orangnya keras banget. Oh iya. Waduh, lu tau gak sih orang keras tuh kayak lu orang gak mau disalahin ya. Dan dia kalau minta maaf tuh nyangkut di tenggorokan sendiri ya, gak akan keluar kata I'm sorry.
Wah susah sih Atau kalau gitu minta sih. maaf, ya. Egonya gede banget. Wah, egonya segede-gedenya. Parah. Wah. Udah red flag sebenarnya, cuman pas diajak nikah ya gue toleran deh. Gue pikir dia orangnya baik, terus loyal ya, kalau soal apa-apa loyal banget. Ya istilahnya dia mau PDKT aja buka botol mulu, itu kan ada effort sebenarnya gitu. Sih. Iya. Gila, ongkosnya udah berapa ya cuma buat PDKT ya? Iya. Belum pas pacaran. Pacaran juga loyal banget. Dia sempat ini kan apa kayak provide untuk cari kosan yang lebih oke lah, dibayarin. Oh iya. Ya, gue jadi kayak baik sih, tanggung jawab lah ya. Iya. Iya. Oh kalian tinggal bareng? Enggak lah. Oh. Enggak, gue bukan gimana ya, sebenarnya diajak sih. Jujur aja nih. Aduh. Sebenarnya diajak sih. Kira mau ngomong apa gitu? Ya sebenarnya diajak sih. Sebenarnya diajak. Tapi gue nya ngadi-ngadi, gue juga nggak mau. Kenapa lo nggak mau? Padahal lu udah nge-defend tadi. Iya gue ini bandel gitu. Oh ya, gue kasih definisi bandel ya. Maksudnya iya. gini, bandel versi gue itu apa aja kecuali 3. Kecuali 3. Kecuali 3 hal. 3 ini yang nggak boleh kayak jadi prinsip. Jadi prinsip ya. gue. Oke, terus. Nah 3 hal itu nggak tato. No tato. Oke. For the rest of my life. Terus no drugs. Drugs, tapi alkohol is okay. Alkohol jalan bang. Oh jalan. Sampai Drugs sekarang. aja yang enggak ya. Drugs enggak. Oh. Karena gue tau itu adiksinya parah. Iya, bakalan panjang juga ya. Panjang dan mahal sekali gitu ya. Jadi nggak usah. Dan mahal ya sih. Mahal banget. Kalau murah lain cerita ya. Aduh, makanya. Yang ketiga itu seks sebelum menikah. Oh, berarti intercourse sebelum menikah gitu ya. Oh, berarti selain intercourse mah udah gitu ya. Ya biasa lah. Oke, berarti 3 hal ini yang benar-benar udah jaga ya. Gue jaga lah itu. Oke, berarti udah ketahuan ya definisi bandelnya apa. Yang lain ya. Ya udah lah ya, coba. Gitu. Coba semua. Oke. Terus berarti sama dia ini tuh tetap dikunci sampai akhirnya nikah nih. Sampai akhirnya nikah. Walaupun dia ngajak ngekos bareng tapi tetap alasannya nggak mau. Nggak mau. Dan dia tahu nggak tentang hal mungkin background keluarga kan, itu sebelum mencapai titik dia kenal sama keluarga kan harus tahu dulu kan. Oh ya. Dia udah tahu semuanya. Dia tahu emak gue kepala majelis taklim. Oh, tahu. Tahu deh. Dia tahu keluarga gue jilbab pada sekaki. Mungkin ya, gue nggak tahu sih, ngeliatnya kayak sebandel-bandelnya dia, tapi ada like wife material things gitu yang dia cari, kayak minimal background keluarganya baik-baik loh. Nah gitu aja cukup sih. Ya. Tapi dia juga share tentang background keluarganya dia. Oh dia share juga. Gue pernah sekali diculik tuh. Wah, diculik sama dia. Iya. Ke tempatnya ke dia. Surabaya. Disuruh ketemu emaknya. Waduh. Dibohongin gue, kita pergi yuk luar kota. Ya udah dah, kemana? Jalan gue nggak nyampe. Gue kan nggak ngerti map ya. Lah emang naik kapan? Naik mobil. Naik mobil. Iya seharian. Gila. Tiba-tiba udah welcome tuh Jawa Timur apa gue bilang ini sampai sini. Ngadi-ngadi. Emaknya kaget banget sih ngelihat gue. Kaget? Literally. Kenapa? Ya gue dulu tindikan. Tindikan maksudnya di kuping. Oh. Dibuat kita sih oke-oke aja. Iya. Buat orang sono, wah apa nih gitu. Terus ngeliat gue masih tindiknya emang banyak maksudnya? Enggak, gue 3 doang sini deret. Oh. Sebelah kiri. Kaget dia. Terus ngeliat gue kayak gaya gue juga bandel lah dulu. Gue suka pakai celana pendek. Bandel lah gue. Tapi kan ketemu orang tua enggak dong. Masa ketemu orang tua celana pendek? Iya pakai jeans biasa sih. Cuman kayak kelihatan lagi nggak rapi lah ya. Oh. Semuanya kayak ngeliat gue gitu dari atas sampai bawah. Siapa nih? Gitu kan. Gue ngeliat. Padahal gue kaget banget rumahnya. Gede banget. Oh iya. Rumahnya gede banget. Orang ada lah ya. Orang ada ternyata. Tuh gue bilang. Emang kalian gak janjian kayak misalkan at least dia ngomong lah kita mau ke tempat orang tua, at least diubah no outfitnya, dan gak tahu sama sekali, tahu-tahu udah nyampe aja gitu. Iya, kayak gue gak tahu ini kemana sih. Lewat dikit-dikit lewat Bandung, ini lewat Jogja aja lewat kan. Udah lewat lagi. Iya. Mana gitu. Udah surprise katanya. Tapi iya dari keluarga udah aneh lah ya. Pagi ditanya umur. Terus umurnya berapa? 20 tante. Dia langsung melotot gitu. Hah? Apa nih anak gue gitu kan. Terus? Aduh, kocak sih. Terus dia
dia langsung kayak ya nggak apa-apa sih, gue muda ya gitu-gitu. Terus dia langsung pertama kali ditanya, which gue udah predictable sebelumnya gitu, kerja atau kuliah di mana gitu. Oh, udah tahu lah ya. Iya, itu pertanyaannya. Gue bilang ke kuliah tante, kerja gitu ya. Iya, di mana? Restoran. Gitu restoran. Ya bener sih. Iya. Ada restoran. Ada restoran, ada lounge-nya, ada restoran, begitu aja. Oke. Dan dulu kan papa mertua masih ada ya. Dia chief police officer gitu kan. Iya, respectable family, really. Wow. Terus dia baik sih ngeliat gue, cuman kayak akhirnya tuh dia laki gue cerita sama gue kan di briefing tuh malamnya. Pas gue di kamar mandi di briefing, lo apa-apaan gitu. Ini anak masih kecil banget, apa-apaan gitu. Karena dia nggak pernah ajak cewek ke rumah selain mau diseriusin istilahnya. Dan gue muda banget, kayak nggak jelas, kuliah kagak. Ya juga ya, kalau dipikir-pikir orang tua mikir, wah kok yang di bawah yang model ginian. Iya, kaget banget gitu. Karena dulu nih, FYI lah ya, dulu mantan istrinya itu backgroundnya justru lebih dari keluarga laki gue. Oh iya. Iya, kalau nggak salah bapaknya itu TNI, terus dia kecil di Inggris. Wah, gila. Dia tuh university-nya juga apa gue nggak tahu. Seumuran, very stable career. Tapi jauh banget lah. Jauh banget sih. Tapi dia cerita nggak? Maksudnya ketika apa ya, dia mutusin pisah sama ex-nya, apa penyebab terbesarnya kok bisa sampai pisah? Beda prinsip katanya gitu. Aduh, jawaban paling paling anjing gitu ya. Yang dari awal gak usah nikah anjir. Iya, betul banget. Kirain karena beda kasta atau mungkin finansial atau mungkin environmentnya gak support, kan kadang-kadang kayak gitu. Dia gak cerita sedetail itu, cuma bilang beda prinsip, udah gitu dong. Iya, beda prinsip doang. Terus ya tapi akhirnya gue korek-korek lah ya. Gue juga gak percaya gitu. Terus lo korek-koreknya gimana? Korek gue bilang gak mungkin lah ya, beda prinsip doang. Ini cewek diapain sampai minta cerai? Iya dong, minta kan yang cerai kan mantan istrinya kan. Oh, yang minta cerai istrinya? Iya, bukan diceraiin sama dia. Oke. Gue jadi pengen tahu ya, dia bilang gini, tahu dulu terakhir ribut. Terus gue nggak sengaja dorong dia. Terus dia laporannya ngadi-ngadi gitu katanya di pengadilan tuh, kayak digampar, dipukul badannya segala macam. Padahal gue nggak ngelakuin. Gue mikir ya nggak bisa langsung percaya gitu aja kan. Iyahin aja dulu, gitu. Iya, tapi pas udah nikah anjing beneran gue juga ngalamin dong. Brengsek nggak? Ya berarti ini dong beneran kejadian nih dia. Kejadian, katanya tukang gebukin anak orang. Wah, gila juga berarti dia anjir. Iya, gue nikah tuh makanya di awal bilang mau cerai begitu bang. Pusing gue juga nih, aduh. Tapi akhirnya lu cari tahu siapa istrinya atau akhirnya kenal? Dulu gue nggak berani kontak. Tapi tahu ada sosial medianya, dari nama bisa search lah ya. Oh, nama dia dikasih tahu ya mas? Iya, dikasih tahu. Oke. Dia bisa lihat orang yang mana. Cuman gue kayak gak sampai hati lah, gue mau ngapain gitu kan. Tapi akhirnya sempet kontekan sama dia. Nah terakhir gue mau divorce nih. Baru-baru ini nih berarti ya. Baru-baru ini. Akhirnya DM. Ada DM IG. Waduh, DM IG. Cari klarifikasi lah, bener apa enggak nih? Maksudnya kalau bener, ya gue di pengadilan bisa kuat lah gitu, ada buktinya kalau dia ternyata emang ya abusive gitu sih. Dan ternyata emang iya. Itu jadiin kayak semacam bukti penguat ya? Bukti sih, bukti. Oke. Tadi kan kita cerita background ya. After akhirnya decide married. After married gimana sih? Kan kalian akhirnya married nih. Oke, akhirnya married. Bahagia dong. Bahagia nggak? Bahagia nggak? Maksudnya setelah akhirnya kita sah pasti bahagia dong. Kan at that time lega, ada perasaan lega akhirnya menikah. Atau ada yang mengganjal? Leganya sih ya pasti lega, karena dari awal tuh kan karena gue bandel, gue menikah, gue rasa jadi sekarang gue aman nih. Gue ngerasa kayak ada filter yang ya? ada yang ngarahin. Filter gue bakal kuat banget nih, gue nggak bisa lagi kayak kemana-mana sendiri apa segala macam. Misalnya ada laki gue. Itu doang sih.
Udah ngerasa itu doang. Itu doang sih, nggak yang hidup gue, bahkan gue nggak pernah mikir kayak nikah hidup gue berarti aman, like you know, mostly financially atau karena gue dari dulu mau dia kaya juga nggak ngandelin juga sih, maksudnya nggak yang thank God gitu laki gue orang kaya, nggak juga. Tapi keluarga lu tahu kan background keluarganya dia? Iya tahu. Ada responnya apa? Responnya sih karena sama gue konservatif ya, lebih ke pertama itu nanyain background agama, ya lulus lah ya. Ya oke. Sama ibunya ya berhijab gitu. Aman. Kerjaan juga dulu waktu awal nikah tuh stable banget, kerjaan dia aman. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Cuman gue nggak pernah mikir kayak gara-gara dia kaya nih. Jadi gue seolah-olah kayak udahlah hidup gue udah gitu menikah aja. Karena banyak juga yang nanya begitu, tahu nggak sih? Kayak lu nikah sama dia gara-gara berduit ya gitu. Iya, pasti orang mikirnya gitu ya. Pasti orang mikirnya gitu. Terus kayak gue kan anak muda, anak kecil mau aja dinikahin duda gara-gara duit ya gitu. Tai gue bilang. Tapi itu wajar sih. Iya, nggak apa-apa lah ya. Di daerah sana tuh semua udah pada tahu dong. Wah. Iya. Kan merit sama duda kaya gitu-gitu. Langsung nyebar ke tetangga-tetangga. Nyebar ke segala penjuru. Dan emak gue kan nggak mau banyak ngomong ya. Kerjanya apa? Orang proyek itu doang. Nah, salah ngomong tuh orang proyek di sana tuh justru terlihatnya seperti kontraktor yang besar yang kayak gitu loh. Jadi kayak wah nih tender besar. Exactly, aduh gue bilang. Walaupun itu benar, tapi nggak selalu sih gitu ya, agak gitulah. Ya pemikiran lah ya, beda. Pemikiran. Wow, berarti after married akhirnya punya anak. Enggak langsung ya. Enggak ya? Iya, gue married 1,5 tahun tuh kosong. Tapi emang di plan gitu. On purpose ya. Okay. On purpose, gue pengen kayak pacaran dulu lah ya. Gue masih muda banget. Padahal udah lama pacarannya. Maksudnya 1 tahun plus PDKT itu udah 1,5 tahun, lumayan lah. Tapi kan gue nggak kurang. Tapi kan gue nggak have sex before married. So you know. Itu exactly, it needs more explore aja gitu after marriage. Ya nggak sih, gue mikirnya sih gitu. Oke. Jadi kalau ada bilang apa stigma pacaran setelah married, itu gue ngalamin. Wow, tapi dia ngerti. Dia paham. Oke. Tapi keluarga gimana? Keluarganya gimana nih? Kayak udah nikah nih, ayo dong. Gue kan malesin banget kan, kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Nge-push punya anak gitu ya. Iya. Nah, 1,5 tahun tuh ibu mertua sih. Mertua. Mertua gue nanya kayak, kapan gitu, anakku udah umur. Akhirnya ya pressure. Gue usaha lah akhirnya. Tahun kedua gue hamil. Tahun kedua hamil. Dan pas hamil gue berhijab loh. Lah? Iya. Berarti pada saat hamil langsung berhijab. Berhijab. Langsung kayak cara gue syukur aja gitu. Sama Allah gitu kayak ya udah gitu kan. Ini gue jaga deh. Iya, dulu begitu mikirnya kayak ya udahlah gitu, gue udah dapat, udahlah mau ngapain lagi sih. Gue juga udah hamil, mikirnya sih. Kerja juga nggak perlu banget, dulu laki masih cukup lah ya. Cukup banget. Ya udahlah fokus aja udah begitu. Terus jilbabnya dilepas. Dilepas. Seriusan itu jilbabnya dilepas pas kapan? Pas anak gue umur berapa ya? Abis dia ketahuan selingkuh, gue lepas. Ada momen dimana dia selingkuh. Finally. Ada momen dimana salah satu alasan divorce-nya. Tapi kan selingkuh gimana ya? Kadang orang tuh kalau nih selingkuh, dia punya histori selingkuh sebelumnya. Nggak ketahuan sih. Tapi ada, tapi nggak ketahuan. Akhirnya dia setelah ketahuan selingkuh ini kan gue sering ngajak ngobrol. Dulu tuh kayak cuma gimana ya, gue nemu kecurigaan doang sih, kayak cuman WhatsApp lu tau gak sih. Terus dia kayak dulu sering meeting, ketemu orang, ada foto, ada cewek. Gue mikirnya karena gue di klub ya biasa aja lah. Iya. Nggak semua langsung dibawa pulang kok. Dia pulang ke rumah gue gitu, santai aja gitu. Paling cuma nemenin duduk minum, santai lah. Gue juga tahu. Itu foto-foto di mana? Ya kalau meeting namanya orang tanda kutip lah ya, apa ya,
oil and dirt gitu ya. Itu kayaknya normal aja lah. So many entertainment meeting. Entertainment only. Terus akhirnya ketahuannya. Tapi setelah gue berhijab, gue hamil. Gue punya anak nih, beranak gue baru berapa bulan ya? 6 apa? Wah, baru 6 bulan. 6 bulan pas 7 bulan gitu. Baru-barunya makan tuh, kalau bayi. Ketahuan tuh ternyata dia nge-keep cewek udah 6 bulan di apartemen gitu. Wah, serius? Iya. Di Jakarta. Wah. Ketahuannya gimana? Simply like suspicious bank transfer. Jadi kayak email ada transfer sekian juta. Loh, payment apartemen berapa bulan. What the fuck? Gue bilang gue not staying at apartment. Tapi gue collect dulu tuh. Gue nggak langsung tanya gitu. Gue cuma lihat, gue screenshotin gitu. Iya. Kalian punya email bareng ya? Email bersama gitu? Enggak, email dia gue buka. For what purpose gitu. Gue lupa deh dulu. Kayak ini cuma email gitu. Buat kerjaan atau apa. Ya terus ada pemberitahuan gitu. Lu tau gak sih kayak Mandiri online transfer statement gitu. Iya, tahu. Gitu kayak bodoh banget. Nggak, tapi kalian as pasangan yang udah married, kalian gimana? And communication di kalian kan punya privacy masing-masing atau kalian udah gak ada privacy lah, udahlah. Udah buka nih kuncinya nih, cek handphone, cek semua yang itu gue belum. One sided, itu gue doang. Begitu istilahnya, lu mau lihat apa? Ini foto gue isinya apa sih, sosmed. Tapi dia enggak. Nah, waktu dari awal sih dia enggak, karena dia selalu bilang kayak itu kerjaan. Ini tuh soal kerjaan, jadi jangan macam-macam gitu. Aku takut kamu salah. Atau mungkin handphonenya gitu. 2, satu buat kerjaan, satu buat family. Enggak, satu. Tapi ya semua di lock gitu. Karena tiap ini di lock, tiap ini di lock. Tapi akhirnya ada momen dimana cek email. Simply cuman email dan itu di HP gue. Enggak, emailnya di HP gue. Lah, jadi gue bikin kayak gue butuh email lu untuk sesuatu gitu. Dulu. Coba dong login dong. Tapi gue nggak curiga, emang butuh buat sesuatu. Ya memang beneran dipakai, bukan buat cuma pengen dapetin loginnya doang. Akhirnya transfer bank gitu. Statement Traveloka gitu, sering booking hotel. Sering booking hotel juga. Sering. Tapi kalau booking hotel ya bisa aja kan, in positive way dia lagi meeting. Iya, sampai booking kamar. Tapi kalau yang mungkin apartemen sampai berapa bulan ya itu harus ditanyakan sih. Bulan ini meeting apa? Meeting mijit yang penting. Ternyata benar. Kan? Tapi memang benar. Wow, berarti setelah kejadian itu cross checknya berapa lama? Nah, setelah itu kan gue kumpulin aja gitu kan, gue lihat. Nah, akhirnya statement-statementnya dikumpulin. Gue nggak langsung ngomong, gue liatin aja gitu ya. Walaupun dari awal udah tahu lah ini bakal kemana gitu. Akhirnya suatu hari gue tanya aja, ini siapa? Ya like normal wife lah. Ini siapa? Ya, biasanya kalau orang ketahuan, defense-nya adalah ngamuk. Oh iya. Ngamuk dulu. Emosinya keluar dulu, defense. Jadi ketahuan salah. Kayak lo kenapa email gue nggak lo lockout gitu, kenapa? What the fuck gitu ya. Ternyata udah bodoh lah. Karena dia udah tahu gue dia orangnya keras apa. Very stupid argument. Gue itu cuma bisa yang kalau fair-fairan ngaku mungkin gue maafin. Oh iya, tapi gue ngomong gitu kayak lo fair-fairan ngaku, gue maafin. Tapi kalau nih ngadi-ngadi nih lo defense terus apa segala macam, malah gue bakal cross check lebih dalam. Bisa gue tanya ceweknya segala macam. Tapi kalau lu ngaku duluan mungkin gue maafin. Salahnya waktu itu dia nggak ngaku bang. Dia bilangnya gimana? Ya dia cuman kayak, dia bahkan bilang kayak gini ya bang. Kamu lebih percaya ini dia bodoh banget sih. Kamu lebih percaya Google ya daripada aku gitu. Loh, aneh banget gitu kan, kayak lebih percaya gitu. Ya udah transfer segala macam. Terus dia bilang itu cewek cuman apalah minjem apa sih? Kartu kredit nih gitu kayaknya. No, it's like itu temennya terus butuh kayak pembayaran tuh akhirnya punya. Cuma pembayarannya lewat aku gitu. Iya, ngadi-ngadi gitulah pokoknya. Aduh, udah bang. Terus dia kayak one day dia lagi tidur ketahuan banget, dia pulang malam ya. Jadi setelah statement dia begitu akhirnya ya udahlah gue cool down dulu lah ya gitu. Namanya dia tidur, HP-nya dia pulang malam sekali lah. Pulang dan bawa alkohol.
Bawa alkohol. Iya, kelihatan gitu. Jadi ketahuan nih kalau pulang pasti kumur-kumur Listerine langsung. Oh iya. Terus kalau gue bilang kok bau alkohol sih, itu dia bilang gini, ya gue habis kumur Listerine, gue giniin aja dalam hati nih. Lo kan ketemu gue di klub ya, itu vodka cranberry, gue tahu loh, dia minum vodka cranberry wanginya. Kan segala minuman gue apa dibilangnya Listerine, bego. Dia gitu. lupa kali ya, lupa. Dia lupa dulu ketemu gue di mana gitu ya. Terus Nah akhirnya dia tidur nih satu hari. Terus lu tau gak sih kayak Google Map yang lu kalau ada di satu tempat, terus dia nanyain lo, how is this place gitu loh. Jadi kayak minta rating gitu. Iya. It means muncul pop up gitu. Berarti kan lu pernah di sana gitu. Terus dia bilang gini, how is this karaoke lah. Ada lah tema karaoke-nya. Yang di Setiabudi itu ada. Tempat karaoke papa-papa gemes tau bukan gak sih? karaoke family ya? Bukan. Karaoke gitu deh. Gue yang ya udah. Pagi-pagi ditanya ngamuk lagi. Wah. Ngamuk terus. Gue bilang gue ribet banget ya. Begini akhirnya gue tanya aja cewek aja. Dari statement bank gue bisa dapat nomor loh. Lah, kok bisa? Bisa lah. Emang Cewek iya? kalau diselingkuhin jadi FBI. Tapi emang serius dari statement bisa dapat nomor Enggak sih, handphone? bukan begitu sih caranya, lebih ke Oh, lu harus ngulik lagi ya. lock screen dia gue hack lah istilahnya, gue buka sini buka. Serem banget ya. Istri-istri. Jangan macam-macam nih, bapak-bapak di luar sana, istri anda bisa jadi FBI. Harus belajar banyak nih kita guys. Betul. Terus Iya, akhirnya ketahuan lah chattingannya akhirnya gitu. chattingannya juga. Ya, iya. Kayak gimana chattingannya? Sedalam apa communication dia sama si wanita itu? Ini funny enough ya, he treat her like shit sebenarnya. He treat her like shit. Jadi dia kayak betul-betul memperlakukan perempuan ya kayak pelacur. Ngomongnya aja lo gue gitu. Dan jahat sih sebenarnya chattingannya, tapi ya udah, gue nggak tahu cara mainnya. Oh jahat? Iya, jadi dia kayak bukan selingkuh yang cinta gitu loh. Yang kayaknya ini nggak pakai feel nih. Kayaknya kayak nggak cuma pakai benar-benar- feel. Jadi kayak udah bayar juga, ya udah ownership, jadi lo punya Oh gue. iya, gitu. lu Kalau gue udah pengen- bayar, lu kasih Iya. feedback jasa ke gue dong gitu. Betul. Nambahan laki gue emang orangnya cuek-cuek keras gitu lah, emang kayak gitu. Bagus lah ya, less sakit hati. Kalau cinta-cintaan kan gue jijik Iya, jadinya. jijik. Alhamdulillah nih. Ya udah, akhirnya udah gue hubungin dan ngaku bener. Ya udah, gue nggak marah sih sama ceweknya. Karena kayak gitu komunikasinya. Coba iya sayang, tunggu ya sayang gitu, mungkin kayak anjing. Nggak, tapi funny juga dia bilang, oh saya nggak tahu kak kalau dia punya istri. Dia bilangnya duda. Oh ya berarti bukan salah kamu. Gue begini, lo kerja di mana neng? Oh gue LC di sini. Waduh, LC lagi mainnya. Emberan. Terus gue bilang, neng umur berapa? Umur sama gue. Hah? Seumur? Persis gue. Badannya setinggi gue. Rambutnya kayak gue. Oh dia Kocak tuh gak sih? mungkin dia fetishnya tuh yang kayak lo gitu. Enggak. Persis copy paste. Exactly, mikirnya mungkin gue akhirnya dari situ, oh ya udah dia selingkuh nih ini kayaknya gara-gara gue pakai hijab. Jadi dia mungkin kangen gue yang dulu, tahu kangen nggak ya. sih? Akhirnya carilah di luar. Carinya yang gitu di luar. similar. Aduh, gue bilang udah puluhan juta carinya, istilahnya KW-nya gue. Iya, kalau yang lebih wow mungkin masih make sense. Iya, aduh gitu deh. Lucu juga sih. Gue nggak marah, gue bilang neng dulu gue juga kerja begitu sama aja. Gue punya kayak anak-anak kayak lo. Gue bilang lu jangan mau dapat berapa. Terus segini kalau jangan mau. Gitu. Terus sedikit, jangan mau sayang. Kasihan, masih cantik. Kerja yang benar. Gue nggak marah sama dia laki gue yang habis. Terus akhirnya kalian berantem tuh di situ. Iya, berantem gede. Oh itu berantem gede di situ. Iya, gue gugat cerai lah di tahun 2019 tuh gue udah mulai niat gugat. Oh ini yang gugat cerai pertama itu pada saat ini. Ketahuan ini terus FYI ya, pas kalau dia ngamuk juga dia gebukin gue loh. Gebukin itu maksudnya fisik. Fisik, bisa lempar apa aja yang ada deket dia, pintu hancur. Buset, serem banget. Bang, serem banget. Anak gue masih bayi ya kan. Takut dia apa-apain, mana pulang mabok. Bukan cuma selingkuh doang nih, maksudnya ada gituannya. Wow. Itulah, akhirnya gue bilang daripada begini hidup ya kan, mending balik ke rumah nyokap. Tapi Cerai nyokap ini. tahu nggak, orang rumah keluarga tahu nggak? Semua keluarga, gue mah nggak nutupin, gue spill aja bodo amat. Kalau kata orang apa, nggak nutupin aib suami dajjal. Suami dajjal. Kalau dajjal gue spill aja, nggak apa-apa. Oh karena Iya, itu. gue spill aja. Emak gue tahu, bokap gue tahu. Terus respon mereka gimana? Ya kaget.
Oh bener, dia ternyata kayak gitu, nggak nyangka gitu. Kan ada buktinya kan, gue kasih chattingan gue sama si cewek itu. Jadi kayak, dan dia juga akhirnya ngaku lah ya, maksudnya itu benar. Terus akhirnya katanya mau bertaubat gitu. Oh setelah kejadian itu dia mau bertaubat. Makanya gue nggak jadi ceraiin bang. Terus dia ke pesantren tuh 8 bulan. Ditinggalin tuh kerjaan dia. Ah serius? Serius segitu. Wah. Wajar gak sih maksudnya kalau gue mikir orang bilang aduh lu bego sih dulu nggak jadiin cerai. Effortnya segitu. Gila ya sampai kayak gitu ya anjir. Dia kayak menyesal katanya. Gue menyesal deh. Gue akan berubah deh. Wah. Ke pesantren lo tau nggak 8 bulan di Bojonegoro tuh. Wah gila 8 bulan cuy. Lama loh. Lama lah lumayan. Lama. Wah lama banget. Gila. Terus akhirnya ya udah oke. Kesempatan pertama gue kasih deh buat dia gitu. After balik dari pesantren berubahlah 3 bulan. Jadi lebih probation ya 3 bulan. Jadi lebih baik. Baik. Setelah 3 bulan ya gimana ya? Ya begitu lagi, abusive masih mukul. Oh, balik ke minum. Wah emang karakter ya. Emang susah karakter. Ya. Kalau selingkuh sih katanya udah enggak ya. Kalau iya pun gue udah nggak peduli lah. Setelah kejadian itu si cewek itu udah lost contact. Di-kick lah, diputusin gitu sama dia. Oke, udah nggak ada lagi tuh statement payment bla 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 di email. Oke. Nggak ada. Lucu ya. Sekarang nih sebelum terakhir gue mau cerai di beberapa bulan lalu kan gue masih ngobrol. Gue bilang gini, makanya lo tuh kalau ngadi-ngadi, nih gue kasih tips and trick ya, semua itu cash, ya. Oh, jangan. Lo bawa, lo bawa nih cash nih, lo ambil sekian puluh juta nih, lo kasih dia bulanan cash, lo booking hotel cash, dan samain parfum dia parfum gue. Jadi kalau pulang ya lo wangi gue, jadi gue nggak curiga. Tuh gue ajarin, dia cuma ngakak doang. Kesel banget lagian selingkuh bego amat sih, kesel deh. Oh gitu. Itu tips-tipsnya nih buat yang denger nih bapak-bapak ya, kalau mau selingkuh tolong dikasin, jangan ada statement apa-apa, karena bank itu gampang dilacak. Tuh dengerin guys. Tips buat gua juga deh. Aduh. Oh berarti memang apa ya, after dia balik dari pesantren 3 bulan oke, 3 bulan dan makanya lu maafin. Ya gue maafin, itu kan udah sidang kedua gue cabut lah, udah gak jadi. Hah gitu. Sidang kedua? Iya gue udah sidang? Oh. Jadi 8 bulan di pesantren itu gue proses sidang. Oh ada proses, kira-kira baru gugat-gugat doang. Gue proses, sidang ketiga udah ketok palu harusnya. Tapi gue bilang gak jadi. Wah gila deh sidang. Udah itu prosesnya kan udah lumayan ribet anjir. Lumayan ribet, keluar duit juga. Keluar duit berapa sih kalau kayak gitu? Sidang gue gitu? tuh karena di Banten ya nikah ya, daftar doang sih 900.000. Oh sampai di yang kedua itu? Sampai kedua, kedua itu ada mediasi. Waktu itu dia nggak datang, itu nggak bayar sih. Oh kalau nggak datang nggak bayar? Nggak tahu kalau sekarang. Nah sekarang nih gue mikir kan untuk pengacara ya itu lumayan juga mahal. Oh kalau yang waktu kemarin nggak pakai pengacara tuh? Enggak, soalnya kayak nggak apa ya, kayak kesalahan pure di dia gitu. Jadi kayak nggak perlu lah, lagian gue udah pasti menang. Oh iya udah pasti menang ya? Soal hak asuh pun tetap menang ya? Udah dia selingkuh abusive, anak gue kan masih bayi, udah gak ada takut apa-apa gitu. Lah kalau sekarang what's different sama yang kemarin, orang sama-sama juga, dia salah. Oh, the difference is huge sebenarnya. Oh. Nah setelah, jadi dia balik 8 bulan kan dari pesantren tuh. Iya. Balik, terus dia coba lebih baik apa. Cuman dengan gue mau sama dia lagi with one condition gitu. Gue mau dibiarin kerja. Karena dulu kan setelah nikah nggak boleh kerja, dibilangnya kayak udah di rumah aja full time, freelance juga udah nggak usah gitu. Tapi gue sekarang minta balik kerja, dan untuk kerja lepas hijab. Wah iya juga sih. Lepas hijab. Dia bilang ngapain lepas hijab, kamu udah begini-gini. Ngepet ya kan, gue pakai hijab tuh nyarinya yang rok pendek juga, ngadi-ngadi kan gimana? Buka aja udah lah. Buka aja udah. Maksudnya gimana ya kan, sakit hati juga, udah berubah nyarinya yang begitu lagi kan, tolong. Maaf nih. Aduh. Apa? Lucu lah. Cewek tuh harus jadi apa? 5 apa? Lu bilang? Iya, cewek tuh partnya emang ada 5 gitu. Lu harus bisa jadi ibu, alhamdulillah gue udah. Harus bisa jadi istri, walaupun gak sempurna udah. Jadi teman bisa. Dugem bareng, hangout bareng, ngopi bareng bisa. Partner bisnis udah.
gue ngurusin konstruksi dia, gue paham back to back segala macam. Kelima nih, nih kan, bapak-bapak nih kan, ibu-ibu nih. Nomor 5 nih kuncinya, lo harus bisa jadi pelacur ya buat laki lo. Serem gak tuh? Oke. Itu paling gampang itu lah, istilahnya semua wanita kayaknya bisa lah. Lu udah ngerasa udah ngelakuin 5-5-nya belum? Atau ada yang kurang? So far ya, I'm quite a good mom gitu. Gue istri juga, gue masak-masak aja, ngajak-ngajain juga. Partner bisnis, oh ya, I'm good at business gitu ya. Temen juga oke, gue asik diajak ngobrol lah kayaknya. Iya, mungkin kalau lebih ke momennya kurang ya. Iya, betul sekali. Karena waktu. Nah, nomor 5 nih. Itu kayaknya Anda kurang. Enggak, tapi gue ada statement menarik nih. Apa nih? Kalau lu main istilahnya lu jadi pelacur gitu ya, lu main pelacur. There's always a better pelacur outside gitu. Paham gak sih? Jadi kayak you can stay with one hookers. There's always a better hookers di luar gitu. Ada yang lebih seksi, ada yang lebih jago ngulek apalah, nggak tahu, bikin sambal kayak gitu. Ada yang lebih jago. Jadi kalau mau jadi pelacur harus jago, harus jago. Totalitas lah ya gitu. Dan apa namanya? Lo ngerasa di bagian yang itu lo udah 100%. Gimana? Skip nih abis ngomongin. Lo udah ngerasa belum di 5 itu yang menurut lo kayaknya nih suami lo itu keluar karena part yang mana? Ya definitely karena yang 5. Karena tuh dia begitu kan, guanya masih pelacur, gak ada berhijab panjang ya gitu. Gua tuh sangat amat. Emang gak boleh pelacur berhijab tuh gak boleh emang? Ya gimana ya, pemirsa, aduh. Iya, mungkin kurang lah. Lagi juga gue kan baru punya anak ya. Mungkin juga sih like itu sexist faktornya. Iya, there is a factors. Tapi udah. Komunikasi kalian oke gak sih? Gue rasa dia communication oke lah sebenarnya. Cuman you know what, the key of relationship bukan komunikasi gitu. Relationship apa dulu nih, kan kadang ada yang relationship itu kan banyak ya. Bisa aja kan kind of relationship yang dia cuma ya teman atau partner atau suami istri atau cuma pacaran gitu kan. Apakah ini berlaku di semua jenis relationship? Yes. Oh iya. Yeah. This is maybe one of the most important thing gitu untuk gue share sama lo, sama yang lain. The key of relationship bukan komunikasi. It's never the communication. The key is the understanding each other. Oke. Gitu. Karena lo bisa komunikasiin 1000 hal sama orang, tapi dia clueless sama apa yang lo omongin. Dia nggak ngerti, dia nggak dapat gitu. So it's a silent chaos. It's not gonna work in so many ways. Try me, aku udah tahu banget rasanya. Tapi gimana bedainnya? Ini dia really understanding or not-nya itu dari mana? Karena kan kadang ada person yang ya oke, kayak cuma yaudah oke, gue ngerti gitu, tapi sebenarnya dia nggak tahu apa yang dimaksud pasangannya. Kita ngeliatnya dari mana? Simply by his changing behavior dan action gitu ya. Misalkan kayak kita sharing soal apa ya, sifat buruk masing-masing nih. Kayaknya lu punya ego tinggi banget deh gitu. Langkah baiknya nih kalau gini-gini berubah gini deh gitu. Gua bantu. Dia bisa kayak oh iya ya, oke. And then ya setahun 2 tahun kemudian masih begitu. Means dia tidak understand. You know, if you understand, then you do. Ya, ada input masuk, ya outputnya di action. Bukan cuma iya oke. Gitu sih. Got it. Tapi kadang hal tersebut bukannya malah cenderung nggak baik karena iya, hey come on, ini bukan gue gitu loh. Kadang kan orang kayak apakah gue understand tentang apa yang lo maksud gitu, tapi jatuhnya gue harus merubah diri gue menjadi orang lain gitu. Iya, bisa banget sih kayak itu jadi kayak apa ya, pedang bermata dua gitu ya. Betul banget, bisa banget. Dan
Gak apa-apa, fair enough kalau orang memang merasa kayak kok lu maunya ngerubah gue sih. Iya kan gitu kadang orang selalu berdebatkan itu kan. Iya. Gue kayak gini, lu mau nggak gitu? Gue udah begini apa adanya, terima gitu ya. Doang gitu, gimana sih gitu. Gitu. Oke. Gampang sih kalau gue mikirnya kayak depends on who you are mean to me gitu ya. Gue kayak nggak mungkin ngomong begini cuma sama temen dekat gue. Misalnya kayak temen gue punya temen, gue kayaknya nggak suka gaya lo, harus berubah. I mean, who am I to them? Oh iya. Gitu ya, nggak ada ngaruhnya. Tapi kalau seorang suami, menurut gue setidaknya ada percentage kayak, gue kayaknya ada hak deh kalau gue merasa nggak nyaman sama sikap lo nih. Gue menuntut lo untuk merubah sedikit aja. Come on, ngertiin gue lah. Come on gitu. There's, I mean, takes two to tango kan. Iya. Jadi kayak gue marriage tuh nggak bisa gue doang yang nerima, kayak saling udahlah terima aja dulu. Berarti lu nggak growth lah. Iya. Gini deh kalau gue gue selalu bilang lo males. Gue anak paling males di rumah ya, gue malas cuci-cuci dari gitu. semua kakak-kakak lo. Iya, gue paling malas lah pokoknya. Gue mendingan nyari duit, gue sewain pembantu. Oh gitu. Gue gitu. Oh gitu. Misalkan gitu, nyokap bilang gue karena ini orang tua gue nih, berarti apa yang dia bilang matters buat gue. Iya. Ya, ada pengaruh, ada impactnya lah. Kalau dia bilang lu malas, and it's not good for you, for your life, you have to change. Terus kalau gue bilang, ya mama nggak terima aku apa adanya, come on, itu kan bagus juga buat lu. Kenapa nggak lu pikirin? Ya, pikirin dulu aja, terima dulu, resapin dulu, timbang, and then probably just for the good, you know. Ya bagi gue juga sering, gue sering nulis ya dulu gue ada blog, sekarang ada Instagram. Gue bilang kalau opinion, ya terus ada orang ngasih lo opini, lo cernanya gimana? Gue pernah nulis headline kayak gitu lah. Gimana untuk mencerna opini? Jawaban gue cuma satu, tergantung opininya dari siapa. Misal orang nggak dikenal, netizen, who the fuck are you? Like terserah lo mau langsung lu cut off atau lu cuekin juga no problem. But if it's coming from your loved ones, your family, your mom, your dad, your spouse, your kids, tolonglah dipertimbangkan. Nah gitu maksudnya. Because this person love you, so the opinion matters. Kalau gue ngerti gitu. Iya, berarti sebenarnya penting juga kan ngelihat siapa nih orang yang ngasih advice kalau itu siapa. Iya, profesional kah? Misal kayak lu ada problem, lu ke psychologist. Ya, their opinion matters karena mereka punya background. Tapi kalau ada orang ngomong sama orang gak dikenal, ya you can choose take it or not lah. Gitu sih. Itu cara gue ambil opini. And my husband tidak sampai pernah sampai sekarang gue udah ngomong berkali-kali itu gak ada yang nyangkut gitu. Gue bisa lama-lama gue bilang nih kalau orangnya pintar, minimal mau mendengar, mau mencerna. Laki gue udah jadi apa kali? Gue tuh udah kayak apa ya? Kayak lecture, kayak dosen. Gini ya, begini ya. Gue nggak maksain opini. Gue cuma bilang, gue selalu bilang marriage itu kayak laki gue tuh kayak owner untuk perusahaannya. I'm just the CEO. CEO lu bisa kasih aturan segala macam, atau gue manajer lah ya. Bikin policy apa. Tapi yang punya saham itu yang memutuskan, investor yang memutuskan gitu. Itu dia. Jadi gue cuma bisa kasih opinion, idea. Tapi emang dasar orangnya dablek ya kan? Ya nggak di approve. Nggak ada yang jalan lah, berantakan semua. Jadi sebelum married pikir-pikir deh, minimal tuh orang bisa terima saran gitu, kritik dan saran gitu. Berarti sebenarnya itu adalah the reason of you decide kayaknya udah kita lah, udah yang kedua kalinya kayaknya udahlah, kayaknya harus ngikutin cerai lagi lah. Lebih ke faktor itu, I heard enough untuk tidak didengarkan. Jadi gue kayak gue capek lah. Kalau gue tadi kemarin ngomong sama lawyer gue, dia bilang semua itu ada klimaksnya. And when you had enough, dan kayak ya udahlah, itu klimaksnya sebenarnya. Itu yang bisa bikin itu kali kayak ini mah udah separah ini, jadi ya udah akhirnya mutusin bercerai dan bakal jadi apa ya, pendukung yang kuat ya biar hakim mengabulkan request cerai ini ya. Iya, dan orang juga banyak yang bilang kayak ya ampun masalahnya cuma gitu doang gitu. Ada loh yang lebih yang selingkuhin digebukin, yang udah apa dicolong apa uangnya gitu. Tapi ya balik lagi gitu ya, orang-orang tuh kayak limitnya beda-beda. Ya jangan disamain lah tiap orang inti.
sama gitu sih. And then proses sekarang berarti ini lagi proses banget ya? Lagi proses ya. Terus mau sidang pertama lah. Kalian kalau lagi proses gini biasanya nggak kontakan? Salah gue kemarin nih sidang gugat cerai pertama adalah gue masih ngebuka komunikasi. Oh gitu. Ya, dalam keadaan emosional, tips juga nih. Dalam keadaan emosional dan mau memutuskan sesuatu, lu jangan pernah biarin orang interupsi lu. Oh gitu. Oh, karena itu kena banget. Udah lo kasih tembok aja lah. Sekarang gue kasih tembok semua sosial media, semua phone calls, WhatsApp gue blok. Dia sama keluarganya. Serius? Iya. Semua keluarganya. Semua. Gue nggak mau, gue leave dari grup gue. Bye Felicia, I'm leaving. Jadi udah gue nggak mau lagi. Kalau dia mau kayak video call sama anak gue, ya telepon aja nyokap bokap gue. Oh gitu. Ya, dia masih available. Gue masih kasih dia untuk video call, dia ayahnya. Gak apa-apa. Tapi untuk ngomong sama gue jangan harap. Gue ngomong di pengadilan. That's it. Meet me di pengadilan gitu sih. Harus kuat nih buat yang baru-baru mau divorce juga. Jangan kasih lah. Kasihan mentalnya diacak-acak. Lu tau gak sih dimanipulasi gitu? Iya. Yang gue yang udah kayak dulu nih udah yakin ya kan. Waduh gue marah-marah tuh dia, kamu tuh gini suaminya begini-begini. Terus dia cuman kayak ya ampun aku tuh udah mau berubah gitu. Ibunya nangis-nangis telepon. Jangan gini anak saya. Kalian masih bisa. Terus gue langsung ya sedih lagi kasihan. Ya, oh sekarang tidak ada sayang. Oh lu bisa kayak gitu ya? Maksudnya lu bisa kayaknya ngedenger kayak gituan tuh lu langsung kayak tersentuh. Luluh dong. Lu bisa luluh juga. Emosi itu. Tapi lo kalau denger itu lo bisa lulu juga. Se-emosi itu yang dia bilang apa hilaf gitu. Ya kali hilaf 6 bulan bre kan. Ya ampun. Lama juga ya kan. Iya bener. Gue kira lo kayak udah oke, gue mau pisah. Lo mau apapun yang masuk ke kuping lo bakalan muntah-muntah aja gitu. Ternyata enggak juga ya. Iya. Gak sekuat itu lo ya. Dulu gak sekuat itu. Dulu tuh kena mental lah. Kena mental bahasanya nih kan, kena mental. Kental ya, kena mental. Sekarang harusnya apa ya? Gue kira sekarang karena lu udah kedua kali nih. Gue pikir lu udah kuat banget. Tapi susah juga sih kalau lu udah orang tua gitu ya. Iya orang tua. Oh enggak juga. Justru yang kedua ini orang tuanya nunjukin diri yang sebenarnya lah gitu. Wah. Oh iya. Yang selama ini lu nggak pernah lihat. Yang selama ini ya cuma nangis-nangis, minta maaf doang. Sekarang berarti kebalikannya. Sekarang kebalikannya karena anak gue udah gede kan. Jadi dia udah sayang nih cucunya. Oh, udah pengennya di gua aja lah. Pengennya di gua memiliki. Tuh gue dikatain macam-macam, tapi ya udah lah ya. Gue bilang orang tua, diladenin juga. Dia ngatainnya direct ke lu atau ke keluarga? Direct ke gue. Oh iya. Kayak keluarga lu numpang hidup ya sama anak gue. Wow. Iya, kayak lu tuh nggak punya apa, lu tuh misalnya lu nggak bisa sekolahin anak lu. Anjir serius sampai kayak gitu. Bener. Kalau di posisi mental gue belum kuat pasti hancur lah, tapi ya kayak gitu anjir. Gue baru tahu sampai separah itu. Dia kan yang punya duit apa segala macam, nanti anak kamu saya kuliahkan gitu. Waduh. Sombongnya dulu bro. Sombong. Kan. Iya anak saya yakin bisa menguliahkan. Kamu tuh sekarang kerjaan tidak stabil bla bla bla. Gue bilang apa? Bacot. Udah gue blok. Lo ngomong bacot? Enggak. Bacot, gue blok. Anjing, berarti kalau misalkan kejadian kayak gitu, ibaratnya kan lu selama ini nggak tahu bahwa ternyata keluarganya dia bisa sampai kayak gini anjir, ngomong kasar gitu. Iya, direct sih enggak ya, cuman kalau dari vibe, lu tau gak sih vibes orang punya duit? Oh, kayak ya udah gue bisa segalanya gitu ya. Berasa kayak ya gue bisa beli lo, beli semuanya, ya udah lah. Gue sampai bilang ya, sangka anak gue barang apa? Saya punya 500 juta. Oh, jadi yang punya 500 juta yang menang nih. Bidding lah anak gue beatnya kan, saya lebih besar saya. Anak gue bukan barang coy. Ya stupid lah. Maksud gue kayak you can have a lot of money in this world, tapi you cannot have apa ya, lu gak bisa beli hati sama manners gitu. Kalau emang aslinya jahat. Gila, berarti lu sekarang pertarungannya adalah memperebutkan anak lu itu ya, selain perceraian proses ini. Custody ya, apa hak asuh anak. Tapi kayaknya gue gak terlalu banyak pikiran juga ya, karena gue pasti menang lah. Iya, kalau di bawah umur ya. Wah, umur kok. Berapa umurnya sekarang? Sekarang 4 tahun. 4 tahun harus di ibu dong. Harus di ibu. No matter ibunya istilahnya duitnya gak sebanyak bapaknya, who the fuck cares? Gitu loh. Tapi kalau misalkan gimana caranya supaya anak itu bisa dapat di bapak, ibunya harus ngelakuin kesalahan banyak ya? Ibunya itu iya ada beberapa
Kemarin gue bilang ngobrol kan sama pengacara tuh kayak ada 3 faktor lah terbesar. Satu itu ibunya sakit-sakitan parah. Sakit-sakitan? Iya, misalkan kalau ibunya punya penyakit yang parah dan dia nggak bisa ngurus anak, itu hak asuh bisa jatuh ke bapak. Gitu. Kedua, ibunya mabuk-mabukan, hidup nggak bener, pulang malam segala macam all the time. All the time. Bukan itu dulu. Bukan yang dulu pernah, enggak dong. Kalau dulu pernah gue dong. Aduh. Kalau lu masih gitu dan kapasitasnya sering meninggalkan anak lo, itu nggak boleh. Yang ketiga apa gitu, gue lupa deh. Tiga hanya abusive atau apa gitu. Abusive. Mentally unstable gitu loh. Gitu lah. Jadi kayak anaknya malah dijadikan kena gitu. Itu dia nggak akan kasih. Itu sih. Wah anjir, gila ya. Seru ya percaya gitu ya. Gila. Ini udah 1 jam. Udah satu jam kita ngobrol. Nggak berasa. Gak berasa kan? Bayangin udah 1 jam gak berasa kan? Wow. Ibaratnya kayak, kita ngobrol panjang tentang experience lo doang kan. Mungkin sebagai penutup kira-kira ada yang mau lo sampein nggak? Kira-kira lo kan lu 6 tahun nikah ya. 6 tahun itu nggak sebentar juga, tapi walaupun dibilang lama juga ya so-so lah. Tapi ya lu punya banyak pengalaman di 6 tahun lo ini kan, apalagi dengan punya suami yang kayak gitu. Betul. Apa yang bisa lo sampein buat orang-orang di luar kalau misalkan ya mungkin mereka punya pengalaman yang similar banget sama pengalaman lo tuh. Sudut pandangnya cewek ya. Cewek ya. Ya untuk cewek-cewek di luar sana nih yang mungkin pengalamannya ada sama gua, saran gua sih cuma pasti lo harus strong ya, lo harus strong, lo harus kuat. Jangan biarin apapun interupsi lo gitu. Dan lo satu hal dalam hidup yang lo harus tahu, lo pahami konsekuensi lo. Jangan cuma ambil keputusan satu terus nggak tahu konsekuensinya. Lo harus paham semua keputusan yang lo ambil tuh ada konsekuensinya. Kalau lo strong dan mentally stable enough, you gonna know what you do. You got it gitu. Jadi jangan lemah, jangan lembek. Kita perempuan strong bunda ya kan, angkat galon bisa harus bisa sendiri harus bisa ya. Miss Independent sendiri dong. Semangat bunda berhak bahagia. Gitu sudah ya bunda pakai D bunda berhak bahagia. Oke. Terima kasih banyak waktunya Mika. Iya sama-sama lo. Mungkin next time kalau ini kan proses lo mudah-mudahan lancar. Amin. Selesai semuanya. Amin. Apa yang lo harapkan benar-benar kecapai lah. Proses ini lumayan ribet juga kan. Iya. Terus thank you. Mungkin next time kita boleh lah ngobrol lagi gitu ya. Kapan ya? Boleh. Bisa diatur lah ya. Bisa. Karena pengalaman kayak gini kan mungkin orang banyak juga di luar. Zaman sekarang apalagi orang cepet banget nikah muda juga kan. Betul. Nikah muda, cerai muda juga. Cerai muda. Itu kan jadi mamah muda. Jadi mamah muda. Jadi janda muda. Gitu. Buat yang udah dengerin, terima kasih banyak juga. Sampai bertemu lagi di episode lainnya. Bye-bye semuanya. Dadah. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.